Ya, bicara terkait kehebatan China dapat dikatakan saat ini barang apa sih yang nggak bisa dibikin oleh China begitu ya? Karena barang dari grade rendah hingga tertinggi pun mampu diproduksi oleh China, bahkan bulan atau matahari buatan juga dikabarkan China sudah mampu untuk membuatnya. Dan tak usah jauh-jauh, coba cek barang-barang Anda di sekitar Anda saat ini juga pasti tidak sedikit yang made in China atau buatan dan diproduksi oleh negara China. Sampai-sampai China pun juga berhasil merubah desa kecil yang mayoritas dihuni oleh para nelayan menjadi kota masa depan yang dihuni oleh para miliarder dunia. Seperti apa ceritanya? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi hari dalam Desa Nelayan di Sulap China, jadi Silicon Valley Asia. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang apakah Anda juga pernah mendengar kota Shenzhen di China, kota yang menjadi sorotan dunia, di mana kota Shenzhen ini juga dahulu adalah desa kecil saja di China, begitu yang dihuni oleh masyarakat yang berprofesi mayoritas sebagai nelayan. Maka dari itu Shenzhen zaman dahulu juga seringkali disebut desa nelayan begitu ya di China, dan juga namun sekarang apabila Anda pelesiran atau berwisata ke kota Shenzhen, Anda akan terkaget-kaget pastinya kota yang dahulu hanya desa kecil saja saat ini menjadi kota yang sangat maju, bahkan banyak yang memberi predikat Shenzhen menjadi kota masa depan karena segudang teknologi inovasi yang ada di kota tersebut. Hal ini juga terjadi pun tak terlepas dari peran kepemimpinan Deng Xiaoping di China pada waktu itu, di mana pada tahun 1979 Xiaoping sudah kepikiran untuk mengubah dari Shenzhen ini sebagai kawasan ekonomi khusus dalam rangka menjawab permasalahan keamanan dan juga ekonomi secara bersamaan. Lalu juga memang untuk Shenzhen ini juga memang dan juga kemajuan Tiongkok pada era kepemimpinan Xiaoping begitu ya, dan juga diperhatikan kembali gedung-gedung pencakar langit dan juga infrastruktur yang megah dan canggih, serta juga ada deretan-deretan perusahaan begitu yang mana memang bertengger ataupun berlokasi dan bergerak di bidang teknologi di kota Shenzhen ini juga berada begitu, dan juga di sektor IT, lalu juga di sektor bidang teknologi yang lain. Dan memang kalau kita perhatikan juga dari Xiaoping ini juga banyak menarik investasi asing melalui pembangunan dan juga kawasan industrinya. Lalu juga kalau kita perhatikan juga PDRB juga melonjak 10.000 kali lipat banyaknya. Dari dimulai di Shenzhen ini menjadi kawasan ekonomi khusus di tahun 1979, lalu ternyata di tahun 2019 saja PDRB-nya sudah melonjak 10.000 kali banyaknya. Dapat dibayangkan begitu ya, majunya cepat sekali juga di kota Shenzhen ini. Lalu kalau kita perhatikan lagi, untuk di slide selanjutnya, di sini ada foto, saya akan memberikan penampakan begitu, dan Anda bisa terbayang juga, bahkan Anda juga bisa browsing di Google bagaimana sih perubahan Shenzhen dari tahun 80 ke tahun 2011 saja begitu ya. Di 2011 saja sudah terlihat yang dulunya masih terlihat hutan begitu ya. Di sini belum ada gedung-gedung yang tinggi ataupun gedung-gedung pencakar langit. Di tahun 2011 sudah terlihat yang mana memang di sini sudah seperti kota, lalu juga sudah ada gedung-gedung pencakar langit dan didesain begitu canggihnya, bahkan gedung-gedung ini juga digadang-gadang menjadi gedung yang memang penuh inovasi dan juga teknologi. Lalu juga kalau kita perhatikan juga dari kemajuan yang sangat pesat ini di kota Shenzhen, ternyata di kota tersebut juga melahirkan banyak miliarder yang jumlah kekayaannya juga mampu bersaing dengan miliarder dunia. Apalagi bisa kita lihat di sini juga Shenzhen juga masuk dalam kota dengan jumlah miliarder terbanyak dunia versi Forbes, dan juga masuk pada ranking ke-5 begitu dunia ataupun kota miliarder dunia dengan memiliki miliarder sebanyak 68 orang banyaknya. Bisa diperhatikan di sini Shenzhen juga mengalahkan Shanghai dan juga London begitu. Kalau kita perhatikan juga London sebagai negara maju, namun ternyata dapat dikalahkan oleh Shenzhen. Lalu juga kalau kita perhatikan salah satu miliarder yang berhasil di kota Shenzhen dan juga memiliki kekayaan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat adalah Wang Zelong. Nah, kalau Anda pernah juga begitu ya melihat ataupun membaca terkait Wang Zelong ini juga masuk sebagai 12 orang terkaya termuda di bawah usia 30 tahun versi Forbes. Nah, ini juga dapat dibayangkan kekayaan dari Zelong juga berapa, dan juga Zelong ini juga memang kaya begitu dilahirkan karena memang dirinya memiliki perusahaan di kota Shenzhen itu sendiri, dan perusahaannya juga berhasil ditaruh ataupun terdaftar dalam bursa di Shenzhen juga, dan juga berhasil. Maka dari itu juga
tidak salah juga begitu, Zelong juga menjadi orang terkaya dan juga menjadi miliarder termuda di bawah 30 tahun. Nah ini Anda-Anda yang memang usia 30 tahun sudah kaya belum seperti Zelong. Tapi yang pasti tidak menutup kemungkinan kita juga bisa, asal kita juga mau bekerja keras. Dan juga kalau kita perhatikan lagi begitu untuk kota Shenzhen ini dan seperti apa sih kalau misalnya kita perhatikan ataupun kita bandingkan dengan proyek KEK Tanah Air. Karena kalau kita perhatikan juga Shenzhen ini juga berhasil karena memang Xiaoping ini merubah yang dulunya dari desa nelayan dirubah menjadi kawasan ekonomi khusus dan juga berhasil dan maju hingga saat ini. Dan juga bicara terkait kemungkinan ataupun probabilitas begitu ya KEK Indonesia dapat semaju KEK Cina yaitu kota Shenzhen, tentu mungkin saja bisa terjadi, tapi pastinya butuh keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan dalam membangun KEK dan juga mampu menarik investasi sebesar-besarnya dan juga mampu mengoptimalkan wilayah KEK tersebut. Saat ini kalau kita perhatikan update-nya, Indonesia juga sudah memiliki sebanyak 19 KEK yang memang tersebar di wilayah NKRI dan juga guna tercapainya dari pemerataan ekonomi tak hanya tersentralisasi di Pulau Jawa saja. Lalu juga kalau kita perhatikan lagi update-nya, sebanyak 19 KEK yang dibangun oleh pemerintah Indonesia, saat ini hanya 4 KEK saja yang sudah beroperasi secara baik. Yang pertama ada KEK Mandalika, tempat digelarnya event MotoGP kemarin, kalau kita perhatikan juga sangat bagus begitu ya KEK-nya. Lalu ada juga KEK Kendal Jawa Tengah, lalu KEK Galang Batang di Kepulauan Riau, dan terakhir ada KEK Seimangke di Sumatera Utara. Dan juga menurut sejumlah ekonom pun, mengapa dari belasan KEK di Indonesia hanya 4 saja yang mampu bergerak secara optimal? Hal ini yang mana memang dikarenakan masih banyak juga KEK yang juga menghadapi tantangan dari ketidakjelasan insentif dan juga fasilitas yang mana diberikan kepada investor dari regulasi yang ada di tingkat pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Maka dari itu perlu juga adanya sinkronisasi begitu ya, dari koordinasi yang baik antara pusat dan juga daerah untuk membangun KEK yang diharapkan dan juga bisa semaju kota Shenzhen di China. Tentu dari sini juga moga beberapa tahun ke depan proyek KEK Tanah Air juga mampu semaju KEK Shenzhen dan juga ikut menjadi sorotan dunia karena lompatan historis dari wilayah terbelakang menjadi kota metropolitan karena kekuatan sektor ekonominya.